menurut saya, pertama itu ya saya usulkan jangan ada rekrutmen pegawai negeri lagi, CPNS. Terimalah P3K itu yang sesuai umur lebih muda lah ya. Jadi sebetulnya yang kita butuhkan itu sebetulnya political will kita, Pak ya. Political will, kemauan politik Komisi 2, DPR RI dan pemerintah. Karena fungsi pemerintah dan DPR itu sangat penting, strategis di dalam kebijakan nasional, dalam apa saja. Kalau kata pemerintah DPR A, pasti A itu, nggak bisa berubah. Jadi akhirnya kami berkesimpulan ini hanya bisa dilakukan atas keputusan bersama pemerintah dan DPR, khususnya Komisi 2. Terutama apa yang tadi ditekankan oleh Gubernur Sulteng mengenai kenapa P3K itu tidak diputuskan saja menjadi masuk dalam DAU, seperti juga gaji ASN selama ini. Ini semua kemauan politik. Nah, kalau tidak ada kemauan politik, akhirnya kita muter-muter lagi, Pak. P3K honor, nanti tambah lagi ASN, P3 tetap existing, ya. Nah, di dalam konteks ini, Ibu Menteri Pan-RB, kita sebetulnya nggak perlu lagi menerima pegawai negeri, CPNS, cukup ditingkatkan kompetensi P3K yang ada, tergantung umurnya, lebih muda mungkin, 30 tahun ke bawah. Jadi dieksekusi saja, kalau misalnya Kabupaten Minahasa Utara memerlukan 200 CPNS, dieksekusi saja dari P3K dengan meningkatkan kompetensi. Nah, ini yang perlu betul dipertimbangkan oleh DPR dan pemerintah. Tapi sesungguh gini Pak Mendagri ya, saya sudah saya bikin roadmap di kabupaten saya itu, dari 14.000 pegawai negeri ya plus P3K ini, sebetulnya lahan itu bisa dikelola 300 orang saja untuk pembangunan. Dari 1,1 triliun itu, kita hanya perlu 200 miliar saja untuk belanja pegawai. Jadi memang kita sudah ada kegagalan di merumuskan strategi pegawai kita selama ini sepanjang dekade-dekade. Sehingga habis kesedot yang mestinya untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, sentra membangun industri yang maju, tapi kesedot seluruhnya ke pegawai negeri. Cuman sampai kapan kita mempertahankan jumlah pegawai negeri 6,7 juta ini? Nah, saya belum kepikir. Kalau saya baca literatur, ya beberapa masalah birokrasi, etika birokrasi, di negara-negara maju itu pegawai negeri sedikit sekali. Yang banyak itu di industri-industri yang tumbuh. Nah, saya lihat ini arah Bapak Presiden ini cukup penting kita perhatikan. Beliau ingin menumbuhkan berbagai sektor-sektor industri yang ingin nanti transisi orang jangan lagi bermimpi pegawai negeri, yaitu menjadi pegawai di industri-industri maju. Ini cara kita mengatasi di masa depan. Kemudian Bapak-Bapak Ibu sekalian, soal kompetensi ya. Sampai sekarang kita nggak ngerti apa kompetensi pegawai negeri itu. Ya, pertama, kekurangan kita di dalam struktur pegawai negeri itu, sebetulnya kita itu numpuk birokrasinya 100%, nggak ada teknokrat, nggak ada teknokratik. Jadi kesulitan kita adalah mencari orang yang memiliki pemandangan teknokratik dalam pembangunan untuk membantu bupati. Kalau kita mengharapkan ribuan, jutaan birokrasi itu untuk melakukan transformasi, sulit kiranya gitu. Kita memerlukan memang kompetensi birokrat itu ditambah ilmu tentang teknokratik dalam keputusan-keputusan penting, rumusan-rumusan kebijakan pembangunan yang membuat masa depan kita akan lebih baik. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, opsi yang disampaikan oleh Bapak Mendagri tadi, menurut saya, pertama itu ya saya usulkan jangan ada rekrutmen pegawai negeri lagi, CPNS.
terimalah P3K itu yang sesuai umur lebih muda lah ya. Karena nggak banyak per tahun 200. Jadi habisin P3K dengan cara itu. Nah yang sudah senior mungkin yang 40 tahun ke atas mungkin tidak bisa tiap hari. Tetapi 30 tahun ke bawah langsung bisa diterima dengan cara meningkat kompetensi. Nah ini Menpan RB yang merumuskan formulanya gimana supaya kompetensi P3 itu menjadi pegawai negeri yang diharapkan oleh pemerintah. Tidak perlu terima CPNS baru, jangan sekali. Sebelum P3K ini dibayar oleh transfer pusat. Nah yang kedua, kenapa? Betul Be? Nggak salah saya? Gas ya? Gaspol. Nah, kemudian saya sependapat dengan Gubernur Sulteng, ya TKD ini menurut saya ya mesti ditingkatkan lagi. Ya, memang ada efisiensi tapi daerah ini kesulitan sebetulnya Pak Mendagri. Cuman kan nggak mau bicara lantang. Jadi kalau memungkinkan ya ada asumsi baru, misalnya minyak meningkat dengan harga minyak naik ini, bisalah ditambah dikit transfer daerah gitu loh. Untuk mempermudah ya mobilitas sumber daya kita melayani public service, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Sehingga kesulitan pemerintah daerah bisa terbantu dengan ada tambahan-tambahan fiskal. Memang strategi kita untuk meningkatkan PAD itu bagus sekali Pak. Tapi dalam keadaan fiskal kita sempit sekarang ini, tidak mudah kita membangun sumber daya ekonomi Pak, tidak mudah. Karena untuk membangun sumber daya ekonomi baru juga diperlukan pendanaan yang cukup, misalnya untuk perikanan, ya, untuk peternakan, perkebunan, menumbuhkan UMKM. Tapi dalam keadaan sekarang kan tidak semudah yang kita bayangkan. Dalam keadaan fiskal kita ada gangguan fiskal, ada gangguan moneter, ya, bahkan ada gangguan di sektor-sektor ekonomi utama kita. Nah karena itu kami ingin sekali kepada Bapak Mendagri, Bapak Menkyu, memang sayang sekali Pak Menkyu nggak ada ya. Kalau Pak Menkyu hadir enak juga kita menyampaikan pendapat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.